Baik, kelompok 2 akan mempresentasikan persamaan diferensial linear order 2, yang mana materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama ialah bentuk umum. Persamaan diferensial linear order 2 secara umum lebih sulit diselesaikan daripada order satu. Bentuk umum dari persamaan diferensial order 2 ialah Y pangkat N ditambah PY pangkat L ditambah QY sama dengan R. Di mana P dan Q adalah fungsi dari X atau konstanta atau tidak bergantung pada Y. Bisa dilanjut. Selanjutnya ialah homogen dan tak homogen. Untuk yang pertama ialah persamaan homogen. Jika R sama dengan nol, maka persamaan menjadi Y pangkat N ditambah PY pangkat L ditambah QY sama dengan nol. Persamaan tersebut adalah disebut persamaan diferensial linear homogen order 2. Dan selanjutnya ialah jika R tidak sama dengan nol, maka persamaan tersebut disebut tidak homogen. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ini adalah solusi persamaan diferensial homogen order 2. Jadi persamaan diferensial linear order 2 homogen selalu mempunyai dua penyelesaian yang bebas linear. Nah, bentuk umumnya persamaan diferensial homogen order 2 yaitu Y double aksen ditambah P Y aksen ditambah Q Y sama dengan 0. Dengan P dan Q itu adalah konstanta. Kemudian Y aksen itu merupakan turunan kedua dari fungsi Y dan Y aksen itu adalah turunan pertamanya. Next. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusinya. Langkah pertamanya, kita asumsikan eh, persamaan diferensial ini berbentuk fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan E pangkat KX. Nah, karena persamaannya sampai turunan kedua, kita hitung keduanya. Y double aksen ditambah PY aksen ditambah QY sama dengan 0. Eh, Turunan pertamanya kita dapatkan Y aksen sama dengan KE pangkat KX. Kemudian turunan keduanya kita dapatkan K kuadrat E pangkat KX. Selanjutnya, nah kemudian kita substitusikan. Y-nya itu eh, E pangkat KX, kemudian Y aksennya itu KI pangkat KX, dan Y double aksennya itu K, K pangkat 2 E pangkat KX. Ke dalam Y double aksen ditambah PY aksen ditambah KY sama dengan 0. Maka kita gantikan. Jadinya K kuadrat E pangkat KX ditambah P ditambah, mohon maaf ini salah, K, oh iya bener, PKE pangkat KX ditambah QE pangkat KX sama dengan 0. Selanjutnya, next. Nah, kemudian selanjutnya kita faktorkan E pangkat KX-nya. E pangkat KX dalam kurung K kuadrat ditambah PK ditambah Q sama dengan 0. Nah, karena E pangkat KX tidak sama dengan 0, maka diperoleh persamaan karakteristik K kuadrat ditambah PK ditambah Q sama dengan 0. Selanjutnya, nah persamaan karakteristik itu bentuknya persamaan kuadrat AK kuadrat ditambah BK ditambah C sama dengan 0. Jadi akarnya kita
cari pakai rumus ABC untuk persamaan K kuadrat ditambah PK ditambah Q sama dengan 0. Nah, untuk persamaannya itu K 1,2 sama dengan negatif P plus minus akar P kuadrat dikurangi 4Q per 2. Hasil akar K1 dan K2 inilah yang menentukan bentuk solusi akhirnya. Jadi ada tiga kemungkinan kasus hasil akhirnya. Selanjutnya, nah untuk kasus pertama yaitu akar real dan berbeda. Artinya akarnya dua bilangan nyata yang nilainya beda. Jika P kuadrat dikurangi 4Q kurang dari 0, maka K1 tidak sama dengan K2. Ini kan real dan berbeda, maka bentuk solusi umumnya itu Y sama dengan C1E pangkat K1X ditambah C2E pangkat 32X. Dengan C1 dan C2-nya itu konstanta sembarang. Lanjut, kasus keduanya itu akarnya real dan sama atau kembar. Jadi misal jika P kuadrat dikurangi 4Q sama dengan 0, maka K1 sama dengan K2 sama dengan min P per 2, maka bentuk solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat K1X ditambah C2 XE pangkat K1X. Selanjutnya, next. Nah, kasus yang terakhir itu kasus 3 yaitu akarnya kompleks. Artinya akarnya itu bukan bilangan nyata, melainkan bentuk kompleks. Jika P kuadrat dikurangi 4Q kurang dari 0, maka K1,2 itu sama dengan alpha plus kurang plus minus I beta dengan alfanya itu sama dengan negatif P per 2 dan betanya itu akar 4Q dikurangi P kuadrat per 2. Nah, dengan nilai alfanya itu sama dengan bagian nyata. Kemudian betanya ini adalah bagian imajiner. Sehingga solusi umum yang kita dapatkan yaitu Y sama dengan E pangkat alpha X dalam kurung C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya yaitu kasus 3 yang kompleks. Selesaikan Y double aksen plus 4Y sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya K kuadrat ditambah 4 sama dengan 0, di mana K plus minus 2I dengan alfa sama dengan 0 dan betanya sama dengan 2. Dengan solusi umumnya, Y sama dengan C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, yang selanjutnya yaitu carilah solusi umum dari persamaan Y double aksen X dikurangi 4Y sama dengan 0. Nah, di sini ini kan merupakan persamaan diferensial homogen order 2 dengan koefisien konstan. Next. Rangkaian pertama kita akan mencari persamaan karakteristik. Nah, itu untuk mengubah persamaan diferensial menjadi persamaan karakteristik, di mana Y double aksen menjadi K kuadrat dan Y menjadi 1. Maka K kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, langkah yang kedua kita mencari akar. K kuadrat sama dengan 4, di mana K-nya itu
plus minus 2 atau pakai rumus ABC akan menghasilkan K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan 2, negatif 2. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja di mana K1,2 sama dengan 0 plus minus akar 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 4 per 2 dikali 1 sama dengan plus minus akar 16 dikurangi 2 sama dengan plus minus 4 per 2 kita dapatkan plus minus 2. Maka hasilnya K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan negatif 2. Next. Langkah yang selanjutnya yaitu solusi umum atau bentuk eksponensial. Karena akarnya real dan berbeda, solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat K1X plus C2E K2X. Dan Y C1E2 pangkat 2X plus C2E pangkat negatif 2X. Lalu yang keempat, kita mencari bentuk alternatif atau fungsi hiperbolik. Karena K1 sama dengan negatif K2, kita dapat tulis dalam bentuk sin H dan cos H, yang hasilnya Y sama dengan A sin H 2X plus B cos H 2X. Nah, di sini kita substitusi lalu kita kelompokkan. Maka hasilnya Y sama dengan ini. Hasilnya ini setelah kita substitusikan dan kelompokkan. Nah, langkah yang kelima, kita bisa mencari solusi umum atau langkah akhirnya, di mana Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat negatif 2X atau Y sama dengan A sin H dikali 2. A sin H 2X ditambah B cos 2X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah persamaan diferensial order 2 non-homogen. Solusi dari persamaan diferensial order 2 non-homogen yaitu Y double aksen ditambah P dikali Y aksen ditambah Y sama dengan Rx, di mana secara umum penyelesaiannya terdiri dari Y sama dengan YQ ditambah YP, yang mana YQ adalah solusi homogen dan YP adalah solusi khusus atau spesial. Solusi homogen diperoleh dari Y double aksen ditambah P dikali Y aksen ditambah Q sama dengan 0. Kasus pertama, jika terjadi apabila ruas kanan Rx berbentuk fungsi polinomial berderajat n. Jika Rx merupakan polinomial, maka solusi khususnya kita misalkan dengan bentuk Yp sama dengan Sx, yang berarti Sx itu merupakan polinomial juga. Misalnya, jika ruas kanan berupa x kuadrat, maka solusi khusus dapat dimisalkan berbentuk polinomial derajat 2, yaitu Yp sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contoh 6.4 diberikan persamaan Y double aksen dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan X kuadrat. Karena ruas kanannya ini adalah X kuadrat, maka persamaan ini termasuk kasus pertama, yaitu ruas kanan berupa polinomial. Yang pertama kita mencari solusi homogennya, yaitu persamaan homogennya diperoleh dengan mengganti ruas kanan menjadi 0, yang mana akan menjadi Y double aksen dikurangi 2Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Kemudian dibentuk persamaan karakteristik K kuadrat dikurangi 2K ditambah 1 sama dengan 0. Ini persamaan K kuadrat dikurangi 2K ditambah 1 ini dapat kita tulis sebagai K min 1 kuadrat sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh akar kembar K12 itu sama dengan 1. Yang mana solusi homogennya menjadi YQ sama dengan C1 ditambah C2X dikalikan E pangkat X. Solusi khususnya selanjutnya kita mencari solusi khususnya, yang mana ruas kanannya tadi kan X kuadrat. Maka solusi khususnya kita misalkan berbentuk polinomial berderajat 2, yang mana akan menghasilkan YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C.
Turunan pertamanya itu adalah Y aksen sama dengan 2AX ditambah B. Turunan keduanya itu sama dengan 2A. Kita substitusikan ke persamaan awal akan menghasilkan 2A dikurangi 2 dikali 2AX ditambah B ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat. Tadi kan kita dapat 2A dikurangi 2 dikali 2AX ditambah B ditambah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X kuadrat. Nah, kita dapat menyederhanakannya menjadi AX kuadrat ditambah B dikurangi 4A dikali X ditambah 2A dikurangi 2B ditambah C sama dengan X kuadrat. Sehingga kita akan mendapatkan koefisien A sama dengan 1, B sama dengan 4, dan C sama dengan 6. Sehingga kita akan mendapatkan solusi khususnya yaitu YP sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Sehingga solusi umumnya tadi kan Y-nya itu sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat X. Dan YP-nya itu X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Jadi solusi umumnya yaitu Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat X ditambah X kuadrat ditambah 4X ditambah 6. Lalu eh, lanjut ke kasus kedua. Kasus kedua yaitu jika Roskanan persamaan diferensial berbentuk eksponensial, yang mana Rx sama dengan E pangkat A X. Solusi khususnya kita misalkan YP sama dengan K dikali E pangkat AX. Kita pada kasus ini diberikan contoh 6.5, diberikan persamaan diferensial Y double aksen ditambah Y sama dengan 3. E dikali 4X dikali 3 dikali E pangkat 4X, yang mana langkah pertamanya kita mencari solusi homogennya. Persamaan homogennya diperoleh dengan mengganti ruas kanan menjadi 0, yang mana akan menghasilkan Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Lalu kita bentuk persamaan karakteristik yang akan menghasilkan K kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan K1, 2 itu plus minus I, yang mana I ini adalah bilangan imajiner. Jika jika akar karakteristik berbentuk A plus minus beta imajiner, maka solusi homogennya itu berbentuk YI sama dengan E pangkat alpha X dikali A cos beta X ditambah B sin beta X, yang mana pada soal ini kan alfanya itu sama dengan 0 dan betanya sama dengan 1, maka solusi homogennya adalah YQ A sama dengan A cos X ditambah B sin X. Lalu kita akan mencari solusi khususnya karena ruas kanan berupa 3 tadi 3E pangkat 4X, maka solusi khususnya kita misalkan YP sama dengan K dikali E pangkat 4X. Yang mana turunan pertamanya yaitu Y aksen sama dengan 4K E pangkat 4X, dan turunan keduanya adalah 16K kali E pangkat 4X. Lalu kita substitusikan YP dan Y double aksen ke persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan 3E pangkat 4X. Kita akan memperoleh 16KE pangkat 4X ditambah KE pangkat 4X sama dengan 3E pangkat 4X. Yang mana kalau kita operasikan ini akan kita jumlahkan akan menghasilkan 17KE pangkat 4X sama dengan 3E pangkat 4X, yang mana kita bisa coret-coret. Lalu kita bagikan kedua ruas dengan 17 sehingga akan menghasilkan K sama dengan 3/17. Sehingga solusi solusinya kita dapatkan YP sama dengan 3/17 dikali E pangkat 4X. Sehingga solusi umumnya seperti tadi, solusi umum didapatkan dari YQ ditambah YP, yang mana YQ-nya tadi A cos X ditambah B sin X, dan YP-nya yang barusan adalah 3/17 E pangkat 4X, sehingga solusi umumnya adalah Y sama dengan A cos X ditambah B sin X ditambah 3/17 E pangkat 4X.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kasus 3, bila Rx sama dengan M cos beta X ditambah N sin beta X, di mana M dan N adalah konstanta, maka A, YP sama dengan X M cos beta X ditambah N sin beta X bila imajiner beta adalah akar-akar karakteristik dari persamaan 6.4. Selanjutnya, B, YP sama dengan M cos beta X ditambah N sin beta X bila imajiner beta bukan akar-akar karakteristik dari persamaan 6.4. Contoh 6.6, carilah solusi umum dari persamaan Y double aksen ditambah Y sama dengan cos 2X. Next. Persamaan homogennya adalah Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Lalu persamaan karakteristiknya K kuadrat ditambah 1 sama dengan 0, kemudian K kuadrat sama dengan negatif 1, sehingga menghasilkan K1 dan 2 sama dengan lebih kurang imajiner. Next. Karena akar imajiner lebih kurang imajiner, maka solusi homogen YQ sama dengan A cos X ditambah B sin X. Selanjutnya, solusi khusus fungsi ruas kanannya adalah Rx sama dengan cos 2X. Nah, bentuk umum dari Rx itu sama dengan cos beta X dengan beta adalah nilainya 2 dan alfa nilainya adalah 0. Next. Yang pertama adalah periksa apakah alfa ditambah dengan imajiner beta sama dengan 0 ditambah imajiner dikali 2 sama dengan 2 imajiner merupakan akar persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik K kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 0 memiliki akar lebih kurang imajiner. 2 imajiner bukan akar dari K kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, berdasarkan kasus 3B, karena alfa ditambah dengan imajiner beta bukan karakteristik, maka bentuk solusi khususnya adalah YP sama dengan M cos 2X ditambah N sin 2X. Selanjutnya, kita menentukan turunan YP. YP sama dengan M cos 2X ditambah N sin 2X. Turunan pertamanya adalah negatif 2M sin 2X ditambah 2N cos 2X. Dan turunan keduanya adalah negatif 4M cos 2X dikurangi 4N sin 2X. Selanjutnya, substitusi ke persamaan diferensial awal. Persamaan awalnya adalah Y double aksen ditambah Y sama dengan cos 2X. Sehingga mendapatkan negatif 4M cos 2X dikurangi 4N sin 2X ditambah dengan M cos 2X ditambah N sin 2X sama dengan cos 2X. Sehingga negatif 4M ditambah M cos 2X ditambah dengan negatif 4N ditambah N sin 2X sama dengan cos 2X menghasilkan negatif 3M cos 2X dikurangi 3N 2X sama dengan cos 2X.
Next. Lalu kita samakan koefisiennya. Ruas kiri negatif 3M cos 2X dikurangi 3N sin 2X. Ruas kanannya adalah 1 dikali cos 2X ditambah 0 sin 2X. Maka menghasilkan negatif 3M sama dengan 1. Nilai M-nya adalah negatif 1/3. Dan negatif 3N sama dengan 0. Nilai N-nya adalah 0. Next. Solusi. Jadi, solusi khusus dari persamaan diferensial non-homogen adalah YP sama dengan negatif 1/3 cos 2X ditambah 0 dikali sin 2X, sehingga hasilnya negatif 1/3 cos 2X. Next. Solusi umum persamaan diferensialnya didapatkan Y sama dengan YQ ditambah dengan YP, sehingga hasil akhirnya A cos X ditambah dengan B sin X dikurangi 1/3 cos 2X. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu persamaan diferensial linear orde tinggi. Bentuk umum persamaan diferensial linear orde n. Oh, maksud dari persamaan umum diferensial linear orde tinggi itu persamaan diferensial yang turunannya itu lebih dari 2 atau turunan ke n yang turunannya sendiri lebih dari. Bentuk dari persamaan diferensial linear orde ke n yaitu Pn Y pangkat n, yaitu di mana turunan Y terhadap va- variabel bebas n di sini. Maka maka persamaan umumnya Pn pangkat Y pangkat n ditambah P n min 1 Y pangkat n min 1 tambah terus sampai P1 Y aksen ditambah P0 Y sampai dengan Rx. Dengan Pn min 1 sampai ke P0 ini turunan koefisiennya itu konstan dari yang tertinggi sampai yang terendah. Dan Pn tidak sama dengan 0. Untuk karakteristik sendiri dari persamaan diferensial linear orde ke n, yaitu saya tuliskan, misalkan itu Y, Y sama dengan E pangkat K kali X. Jika Y disubstitusikan pada persamaan umum di atas, maka menghasilkan A pangkat N K pangkat N K N min 1 pangkat K N min 1.
Pi buka. Nah, untuk persamaan karakteristiknya itu di sini AN dika pangkat N ditambah AN min 1 kali K pangkat N min 1 sampai A1K tambah A0 sama dengan 0. Untuk contoh soalnya di sini sel Y, Y triple aksen ditambah 8 Y double aksen ditambah 12 Y aksen sama dengan 0. Nah, setelah ini kita masukkan ke persamaan karakteristik yang tadi, K menghasilkan baik, saya lanjutkan di sini untuk contoh soalnya. Jadi contoh soalnya Y, Y triple aksen tambah 8 Y double aksen tambah 12 Y aksen sama dengan 0. Lalu kita masukkan ke persamaan karakteristik yang tadi, maka menghasilkan K triple aksen tambah 8 K double aksen tambah 12 K sama dengan 0. Lalu kita keluarkan variabel K-nya untuk masing-masing K, K kuadrat K, K pangkat 1 8 K tambah 12. Nah, sini kita bisa pisah kedua baris K
Kita tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan nilai K-nya. Pertama, K-nya nilainya -6. Angka kedua itu nilainya -2. Dan yang K terakhir dengan 6. Nah, ini didapat dari K ini, K plus 6, K plus 2, sama K aja. Jadi kita temukan solusi dari persamaan diferensial di atas. X sama dengan C1 eksponen 0 kali X C2 eksponen min 6 kali X yang C3 eksponen min 2 kali X. Nah, di sini eksponen 0 kan bisa ditulis 1, maka yang pertama hanya ditulis C1 aja, tidak apa-apa. Untuk C-nya sendiri yaitu konstanta, maka solusi dari persamaan diferensial Y triple aksen plus 8Y double aksen plus 12Y aksen sama dengan 0 menghasilkan YX sama dengan C1 eksponen 0 kali X, C2 eksponen -6 kali X, C3 eksponen min 2 dikali X. Halim bisa di stop share dulu, gantian. Selanjutnya adalah persamaan linear order tinggi yang homogen. Jadi bentuk umumnya itu Pn Y pangkat N plus Pn min 1 Y pangkat N min 1 sampai P1 Y aksen plus P0 Y sama dengan 0. Dari sini kita didapatkan persamaan karakteristik dari persamaan 6.7, yaitu Pn K pangkat N plus Pn min 1 K pangkat N min 1 sampai P1K plus P0 sama dengan 0. Nah, dari sini itu akan mendapatkan penyelesaian diferensial linear 6.7 dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan sifat akar-akar dari persamaan karakteristiknya. Di sini ada 3 ya. Yang pertama itu eh, jika semua akar karakteristik K1, K2 sampai Kn-nya itu real dan saling berbeda, maka solusi umum dari persamaan diferensial 6.7 itu dinyatakan sebagai Y sama dengan C1 E pangkat K1 X plus C2 E pangkat K2X sampai Cn E pangkat Kn kali X, di mana C1, C2 sampai Cn-nya itu konstanta bebas yang ditentukan dari kondisi awal atau batas. Di sini ada contohnya, contoh 6.8, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial Y pangkat 4 min 10Y triple aksen plus 35Y double aksen min 50Y
aksen plus 24Y sama dengan 0. Nah, di sini seperti yang Fikri tadi jelaskan tadi, itu kita mencari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Itu K4 min 10 pangkat 3, itu kan K-nya Y-nya diganti K, sehingga akan mendapatkan K4 min 10 pangkat 3 plus 32 K pangkat 2 min 50K plus 24 sama dengan 0. Nah, itu dijabarkan, difaktorkan, itu bisa menggunakan metode Horner, dan itu akan mendapatkan hasil akhirnya K-1, K-2, K-3, K-4 sama dengan 0. Di sini akan didapatkan akar karakteristiknya, di mana K1-nya itu sama dengan 1, K2-nya sama dengan 2, K3-nya sama dengan 3, K4-nya sama dengan 4. Jadi, Y-nya itu dapat ditulis C1 E pangkat X plus C2 E pangkat 2X plus C3 E pangkat 3X plus C4 E pangkat 4X, dengan C1, C2, C3-nya itu sebarang konstanta. Selanjutnya, yang kedua, jika semua akar karakteristiknya itu bernilai sama, yaitu nilai dari K1, K2, sampai Kn-nya itu sama dengan M. Dengan M-nya itu merupakan bilangan real, maka solusi umum dari persamaan diferensial itu bisa dituliskan sebagai Y sama dengan C1 E pangkat M kali X plus C2 X E pangkat M kali X plus C3 X pangkat 2 E pangkat M kali X sampai Cn X pangkat N-1 E M kali X, di mana C1, C2, sampai Cn-nya itu adalah konstanta bebas yang ditentukan dari kondisi awal atau batasnya. Di sini ada contohnya. Contoh 6.9. Jadi tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, di sini sama seperti tadi, kita mendapatkan persamaan karakteristiknya, yaitu K4 min 10 pangkat 3 plus 37K pangkat 2 min 60K plus 36 sama dengan 0. Di situ kita jabarkan ya, sehingga kita akan mendapatkan K min 2 pangkat 2, K min 3 pangkat 2 sama dengan 0. Sehingga kita akan mendapatkan karakteristiknya, yaitu K1-nya sama dengan 2, K2-nya sama dengan 2, K3-nya sama dengan 3, K4-nya sama dengan 3. Nah, di sini kan K1 sama K2-nya itu bernilai sama. Begitu juga dengan K3 dan K4-nya itu bernilai sama. Maka, kita mendapatkan Y sama dengan C1 plus C2 X itu E dikali E pangkat 2X plus C3 plus C4X dikali E pangkat 3X, seperti itu. Dengan C1, C2, C3, C4-nya itu sebarang konstanta. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya itu persamaan diferensial linear order tinggi non homogen. Lanjut. Slide selanjutnya. Nah, di mana bentuk umum persamaan diferensial linear order ke n non homogen itu Pn y pangkat n plus Pn min 1 y pangkat n min 1 tambah sampai dia itu P1 y aksen plus P0 kali y sama dengan Rx dengan Pn itu dengan Pn, Pn min 1 sampai dia P0, yaitu konstan dan Pn tidak sama dengan 0. Jadi Rx-nya tidak sama dengan 0 karena dia itu non homogen. Lanjut. Untuk persamaan 6.2 memiliki dua komponen solusi. Yang pertama, solusinya yaitu Y sama dengan Yx plus Yp. Yang sudah dijelaskan tadi bahwa Yx merupakan solusi homogen. Ya, sedangkan Yp merupakan solusi partikular, tergantung pada Rx. Lanjut. Untuk kasus 1, Rx polinomial. Bila Rx adalah polinomial berderajat n, ambil Yp sama dengan A0 plus A1x plus sampai dia An, x pangkat n. Dengan catatan menggunakan langsung jika K sama dengan 0, bukan akar persamaan karakteristik. Jika K sama dengan 0 adalah karakteristik berkelipatan M, atau dia resonansi, kelipatan dengan x pangkat n. Yang dimana Yp sama dengan Y pangkat M, A0 ditambah A1x plus sampai dia An, x pangkat n.
Nah, untuk contoh tidak resonansi yaitu Y double aksen dikurangi Y sama dengan X kuadrat. Itu merupakan contoh dari tidak resonansi. Sedangkan contoh yang resonansi yaitu Y double aksen sama dengan Y plus 1. Itu merupakan contoh dari resonansi. Lanjut. Nah, untuk contoh 6.12, tentukan solusi umum dari Y triple aksen dikurangi Y double aksen sama dengan X. Lanjut. Untuk langkah pertama yaitu menentukan solusi homogen YQ. Persamaan homogennya yaitu Y triple aksen dikurangi Y double aksen sama dengan 0. Persamaan karakteristiknya yaitu 3 3 pangkat 3 K pangkat 3 dikurangi 2K pangkat 2K kuadrat sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi K kuadrat dikali K min 2 sama dengan 0. Untuk akar-akar persamaan, K1, K2-nya itu 0 karena multiplitas 2. Sedangkan K3-nya itu sama dengan 2. Yaitu kita peroleh K min 2 sama dengan 0, K sama dengan 2. Jadi K-nya itu, K3-nya itu multiplisitas 1. Maka solusi homogennya YG sama dengan C1 plus C2X plus C3E pangkat 2X. Lanjut. Langkah kedua untuk bentuk solusi partikular YP. Ruas kanan Rx sama dengan R. Polinom derajat 1. Trial dasar YP sama dengan AX plus B. Karena K sama dengan 0 muncul 2 kali pada solusi homogen. Trial dikalikan dengan X kuadrat. Jadi YP sama dengan X kuadrat dikali AX plus B sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat. Lanjut. Untuk langkah 3 itu kita turunkan terhadap YP. Kita turunkan YP-nya kan tadi AX pangkat 3 plus BX kuadrat. Kita turunkan 3 kali YP aksen, YP double aksen, YP triple aksen. Lanjut, setelah kita turunkan, langkah keempat yaitu substitusi ke persamaan. Setelah substitusi ke persamaan Y triple aksen dikurangi Y double aksen sama dengan X, maka diperoleh A 6A dikurangi 2 kali 6AX plus 2B sama dengan X. Langsung kita sederhanakan 6A dikurangi 12AX dikurangi 4B sama dengan X. Di mana min negatif 12A kali X plus 6A dikurangi 4X sama dengan X. Lanjut. Nah, langkah kelima itu samakan koefisien. Kita samakan koefisien X-nya. Menjadi negatif 12A sama dengan 1. Maka A sama dengan negatif 1 per 12. Jadi koefisien konstantanya 6A dikurangi 4B sama dengan 0. Maka 6 dikurangi, kita substitusikan A-nya 1, negatif 1 per 12 dikurangi 4B sama dengan 0. Dikurangi setengah dikurangi 4B sama dengan 0, maka kita cari B-nya. Ini 4B sama dengan setengah. Jadi B sama dengan negatif 18. Negatif 1 per 8. Nah, langkah 6 solusi partikular. YP sama dengan AX pangkat 3 plus BX kuadrat sama dengan min 1 per 12X pangkat 3 dikurangi 1 per 8 2X. X kuadrat. Jadi untuk solusi umumnya tadi Y sama dengan YG plus YP, di mana YG-nya C1 plus C2X plus C3E pangkat 2X, dan YP-nya yaitu negatif 1 per 12X pangkat 3 dikurangi 1 per 8X kuadrat. Mungkin itu aja dari penyampaian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mungkin sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.